Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alira Widya Gista, mahasiswa Universitas Nasional, Program Studi Administrasi Publik, Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Strategi Persiapan dalam Penyelenggaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Strategi persiapan dalam penyelenggaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada proposal skripsi saya, terdapat 3 bab. Bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 adalah tinjauan pustaka, bab 3 adalah metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah dalam penelitian saya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau biasa disebut dengan DPR RI merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang berada di sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR RI merupakan lembaga legislatif yang mewakili rakyat atau lembaga perwakilan rakyat. DPR RI terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat. Sebagai lembaga negara yang mewakili rakyat Indonesia, DPR RI memiliki tugas dan wewenangnya sesuai fungsi yang dijalankan dalam kerangka representasinya, yakni fungsi legislasi sebagai pembentuk undang-undang, fungsi anggaran sebagai penetapan APBN, dan fungsi pengawasan yang melibatkan rapat dengan pemerintah. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, DPR RI memiliki forum rapat tertinggi yang dinamakan Rapat Paripurna, yang diselenggarakan oleh bagian persidangan paripurna. Rapat paripurna adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak. Proses pelaksanaan rapat paripurna diawali dengan mengusulkan pelaksana rapat paripurna berdasarkan usulan pimpinan atau alat kelengkapan dewan atau AKD. Selanjutnya, menetapkan jadwal dan acara pelaksanaan rapat, mempersiapkan dokumen dan mengelola data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rapat, menindaklanjuti pelaksanaan rapat, dan membuat permintaan dukungan perliputan rapat paripurna oleh TV Parlemen. Menyelenggarakan rapat paripurna membutuhkan persiapan yang matang agar rapat paripurna dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pelaksanaannya. Dengan persiapan yang matang, maka jalannya rapat paripurna untuk mendapatkan informasi, menyampaikan pendapat, dan membuat keputusan yang sesuai dengan permasalahan serta kebutuhan yang tengah dihadapi dapat terselesaikan. Namun, dalam menyelenggarakan rapat paripurna terdapat beberapa kendala-kendala yang membuat rapat paripurna tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan observasi awal, peneliti melakukan wawancara dengan pegawai bagian persidangan paripurna. Secara teknis, biasanya kendala yang terjadi ialah gangguan deleget atau videotron yang kadangkala tidak berfungsi dengan baik. Deleget dan Videotron untuk penayangan pendapat fraksi-fraksi dari TV Parlemen tidak berfungsi dengan baik. Hal ini sangat mengganggu jalannya persidangan paripurna karena dapat menghambat pimpinan maupun anggota dewan dalam menyampaikan aspirasi maupun membacakan hasil keputusan yang telah disepakati. Dalam penyelenggaraan persidangan paripurna juga terdapat kendala dalam hal substansi, yaitu perubahan skenario rapat. Skenario rapat adalah rancangan tertulis yang akan dibacakan pada saat rapat paripurna berlangsung. Saat rapat paripurna berlangsung, sering terjadi perubahan skenario yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan apa yang sudah dirancanakan sebelumnya oleh bagian skenario rapat. Hal inilah yang membuat jalannya rapat paripurna tidak berjalan dengan efektif. Secara administrasi pun terdapat kendala dalam hal pengumpulan bahan rapat yang telah disiapkan oleh kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan agenda rapat tersebut. Lambatnya penyerahan bahan yang disiapkan oleh kementerian atau lembaga yang terkait berdampak pada keterlambatan pembagian bahan rapat kepada para anggota dewan. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Strategi Persiapan dalam Penyelenggaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi persiapan dalam penyelenggaraan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi persiapan dalam penyelenggaraan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penelitian ini memiliki manfaat secara akademis maupun manfaat secara praktis. Manfaat akademis diharapkan penelitian ini dapat menambah nilai bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang strategi persiapan dalam penyelenggaraan rapat paripurna, dan diharapkan bisa menjadi bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam melengkapi kajian-kajian dengan topik pembahasan yang sama. Adapun manfaat praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan rekomendasi oleh bagian persidangan paripurna untuk bahan evaluasi serta acuan dalam persiapan penyelenggaraan rapat paripurna agar dapat berjalan lebih baik lagi. Sistematika penulisan pada proposal skripsi saya. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Bab 1 membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Bab ini merupakan gambaran umum dari isi skripsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi. Bab 2 adalah tinjauan pustaka. Bab 2 membahas teori serta konsep yang menjadi landasan dari penelitian yang diambil dari beberapa literatur yang relevan dengan disertasi dan penelitian tipe lain. Bab ini membahas tentang pengertian umum mengenai pokok-pokok pembahasan skripsi. Yang ketiga ada bab 3 metodologi penelitian. Bab 3 membahas tentang metode yang digunakan dalam skripsi yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik penelitian, pengelolaan data, dan analisis data. Bab ini dimaksudkan untuk membentuk gambaran secara jelas tentang bagaimana penelitian ini dilakukan serta didukung dengan metode penelitian ilmiah. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka terdapat penelitian terdahulu. Peneliti menemukan 2 penelitian terdahulu di antaranya. Yang pertama, tujuan prosedur dan tata pelaksana rapat di DPRD Kota Padang oleh Sarah Tusia tahun 2017. Yang kedua, tugas sekretaris dalam pengelolaan rapat oleh Arlina Reswari tahun 2013. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut. Persamaannya terletak pada pembahasannya, yaitu mempelajari tentang pelaksanaan rapat, namun perbedaan dari kedua penelitian ini adalah objek dan lokus penelitian. Bab 2 kajian teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep teori strategi. Strategi secara umum diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh manajer atau pimpinan puncak untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi merupakan landasan awal bagi sebuah organisasi dan elemen-elemen di dalamnya untuk menyusun langkah-langkah atau tindakan-tindakan dengan memperhitungkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Strategi merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan untuk dapat bertahan guna mencapai tujuan atau sasarannya secara efektif dan efisien. Perusahaan harus mampu menghadapi setiap masalah dan hambatan-hambatan yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori strategi menurut Henry Mintzberg. Henry Mintzberg menyatakan bahwa strategi merupakan pola aliran keputusan atau tindakan. Mintzberg mengklasifikasikan 5 strategi sebagai berikut. Pertama, strategi sebagai plan atau rencana dan tujuan program. Pengertian strategi sebagai rencana adalah sebuah program atau langkah terencana untuk mencapai serangkaian tujuan atau cita-cita yang telah ditentukan. Sama halnya dengan konsep strategi sebagai suatu perencanaan. Yang kedua, strategi sebagai rancangan tindakan. Pengertian strategi sebagai rancangan tindakan adalah suatu keputusan yang dicoba untuk mengecoh organisasi lain ataupun pihak kompetitor. Rancangan tindakannya bersifat bertabiat atau bersembunyi sehingga pihak lain tidak
menatap jelas sebab yang dimaksudkan agar tujuan organisasi bisa tercapai. Strategi ini berakar dari gaya militer yang mempunyai ciri semacam tipuan siasat untuk mengecoh musuh. Yang ketiga, strategi sebagai tindakan yang dilakukan berulang. Pengertian strategi sebagai tindakan yang dilakukan berulang adalah suatu aksi ataupun keputusan yang dicoba untuk terus-menerus ataupun berulang-ulang sehingga membentuk pola aktivitas di dalam organisasi ataupun di luar organisasi. Hal ini berarti organisasi ialah pola yang dibangun organisasi dalam usaha mencapai suatu tujuan. Yang keempat, strategi sebagai position atau adaptasi terhadap lingkungan. Pengertian strategi sebagai posisi adalah suatu keputusan yang dicoba untuk menyelaraskan atau mencocokkan organisasi dengan lingkungannya, merancang struktur organisasi yang berbeda guna menangani kawasan yang berubah-ubah serta tidak terduga. Strategi sebagai posisi bisa dikatakan sebagai usaha untuk mengamankan keunggulan kompetitif organisasi sebab mempunyai posisi yang unik serta solid di publik. Yang kelima, strategi sebagai perspektif atau cara pandang. Strategi yang mewakili kiat industri memandang dirinya sendiri bukan hanya sebatas posisi yang diseleksi, namun tentang pemikiran yang lebih besar ke depannya. Elemen ini merupakan tentang bagaimana industri atau organisasi membangun budaya serta nilai-nilai yang selaras dengan tujuan industri ataupun organisasi. Pada penelitian ini terdapat kerangka pemikiran. Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, kendala teknis alat komunikasi pada ruang rapat. Yang kedua, kendala substansi yaitu perubahan skenario rapat secara mendadak. Yang ketiga, kendala administrasi yaitu keterlambatan penyerahan bahan rapat oleh kementerian atau lembaga terkait. Tujuan persiapan rapat paripurna adalah untuk meningkatkan persiapan rapat paripurna agar penyelenggaraan rapat dapat berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori strategi menurut Henry Misberg yang diklasifikasikan menjadi 5 pengertian, yaitu strategi sebagai plan atau rencana dan tujuan program, yang kedua strategi sebagai ploy atau rancangan tindakan, yang ketiga strategi sebagai pattern atau tindakan yang dilakukan berulang, yang keempat strategi sebagai position atau adaptasi terhadap lingkungan, yang kelima adalah strategi sebagai perspektif atau cara pandang. Kemudian, dapatlah dihasilkan strategi persiapan dalam menyelenggarakan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian. Dalam peneliti ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Untuk teknik analisis data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk teknis pengumpulan data, penulis menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknis pengolahan data, penulis melakukan reduksi informasi, penyajian informasi, dan penaklikan kesimpulan. Informan dan lokasi penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah kepala bagian persidangan paripurna, kepala subbagian rapat paripurna, kepala subbagian tata usaha persidangan paripurna, kepala bagian badan musyawarah atau BAMUS, kepala bagian badan urusan rumah tangga atau BURT, dan PPK ASN bagian persidangan paripurna. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan adalah di Gedung Nusantara II, bagian persidangan paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Terima kasih. Sekian dari presentasi proposal skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.